Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Bagian yang ke-24. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang terdahulu sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Jadi di sini adalah tentang seruan Tuhan tentang berpuasa, dan Tuhan menyeru kepada orang yang beriman. Jadi yang tidak beriman tidak diseru atau tidak hai. Hai orang-orang yang beriman, yang tidak beriman tidak hai. Karena memang yang tidak beriman itu tidak akan merespon atau tidak akan mengindahkan, itu sebenarnya percuma. Tetapi kalau kepada orang yang imannya tipis atau ada keimanan yang sedikit, mungkin di sana akan ada respon, ada perhatian. Oh, ini berarti ini untuk yang khusus ini. Jadi seruannya itu tidak untuk ya ayyuhallazina aslamu, bukan orang Islam tetapi memang orang Islam tetapi yang beriman, karena yang berimanlah yang mau mengerjakan apa yang diperintahkan. Jadi memang ada orang Islam itu yang tidak mau mengerjakan perintah Tuhan. Bahkan itu banyak sebenarnya. Kita lihat ada di sekitar kita itu ada yang tidak salat. Banyak sebenarnya itu yang tidak salat. Ada yang tidak tahu menahu dengan larangan, tidak tahu larangan ini dia kerjakan terus. Mungkin itu imannya yang tipis, iman yang mudah goyah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kutiba atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, nah sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang terdahulu sebelum kamu. Jadi yang puasa di sini yang masuk kategori wajib itu adalah puasa di bulan Ramadan. Jadi puasa bulan Ramadan itu wajib atas kita, dan ibadah puasa ini sebenarnya ini sudah pernah Allah perintahkan kepada umat manusia yang terdahulu sebelum kita. Itu sebelum Nabi kita, bahkan di dalam agama Samawi itu, di dalam agama-agama yang terdahulu seperti Nasrani itu sebenarnya ada puasanya juga. Sering kita itu mendengar puasa Daud. Nah, itu puasa yang sehari puasa, sehari buka. Itu kita sering mendengar puasa yang kayaknya itu, tapi itu tidak wajib untuk kita. La'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Muttaqin. Jadi puasa itu untuk mencapai derajat muttaqin. Muttaqin itu derajat orang yang lebih tinggi daripada mukmin. Jadi kalau mukmin dan muttaqin itu sebenarnya lebih tinggi derajat muttaqin. Seseorang yang beriman dan bertakwa itu sebenarnya itu masuk di dalam kategori wali secara umum menurut petunjuk Al-Qur'an, itu sebenarnya begitu. Kalau seseorang itu dia itu beriman dan bertakwa, itu sebenarnya orang itu orang yang nurut sebenarnya. Memang awalnya iman dulu, dengan keimanannya yang kuat kemudian itu bisa membawa kepada ketakwaan. Maksudnya itu dia mau mengerjakan apa yang diperintahkan dan mau menjauhi tentang apa-apa yang dilarang. Nah, makanya di situ masuk kategori secara umum itu kekasih Tuhan sebenarnya sudah. Karena orang yang nurut dan Tuhan itu sangat suka kepada orang yang penurut, sebagaimana kita jikalau anak kita itu penurut, kita itu akan senang. Nah, Tuhan pun begitu. Itu masuk kategori
min auliya illah secara umum. Tetapi nanti ada yang khususan, ada yang memiliki jabatan atau pangkat atau kedudukan. Kita umpamakan antara mukmin dan muttaqin. Kita sering melihat ada kupu-kupu yang begitu indah. Kupu-kupu itu nampak di sana itu sifat atau keelokan Tuhan. Banyak yang mengatakan kupu-kupu itu indah, butterfly. Kayaknya memang untuk lambang keindahan alam mungkin ya, yang menghiasi daripada taman-taman. Padahal sebenarnya sebelumnya kupu-kupu itu adalah dia itu ulat daun. Yang seandainya ulat itu diletakkan di tangan kita, mungkin ada yang jijik atau sepaling tidak itu geli. Tetapi kalau kupu-kupu itu banyak orang yang suka, aduh indahnya mungkin begitu. Sebenarnya pencapaian daripada ulat daun itu untuk menjadi kupu-kupu, dia itu berpuasa. Makanya dia menjadi martabatnya itu dia lebih baik, lebih cantik. Dia berpuasa dengan berdiam diri di dalam kepompong. Dari kepompong itulah dia berpuasa di sana dan dari situlah keluar butterfly, kupu-kupu yang indah, cantik. Sama halnya juga dengan ular. Jikalau dia ingin mengganti kulitnya atau bajunya supaya lebih mengkilap, dia berpuasa. Biasanya begitu. Jadi puasa ini sebenarnya untuk meninggikan derajat kita. Dan hanya orang berimanlah yang mau meninggikan martabat atau derajatnya. Makanya derajat manusia itu di sisi Tuhannya itu karena takwanya. Jadi siapa yang mau berpuasa maka di situ akan meningkat derajatnya menjadi muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi ada sebagian yang tidak paham atau ada sebagian ajaran atau aliran yang sesat di tempat saya itu mengatakan bahwasanya puasa itu menyiksa diri. Wah, bahkan ada yang mengatakan itu ajaran aneh itu bahwasanya yang puasa itu bulan. Aduh, ini kebodohan demi kebodohan. Kebodohan dari kebodohan itu ditampilkan. Mana ada Tuhan menyuruh bulan puasa? Di tempat saya itu ada. Aneh. Dan ada yang berargumen bahwa itu adalah menyiksa diri atau menyakiti diri. Ini yang tidak paham. Sebenarnya puasa itu bukan menyakiti diri tetapi menyehatkan diri. As-sumu tasiho. Sumu tasiho. Puasa itu sehat, sama dengan sehat. Berpuasalah kamu, niscaya kamu akan sehat. Karena dari berpuasa itu kita itu mendetoksifikasi tubuh kita. Detoksifikasi, dan dari puasa itu di situ akan menghasilkan imun, sistem kekebalan tubuh atau bakteri baik. Misalnya itu dia puasa itu menghasilkan imun tubuh kita jadi lebih banyak dan lebih tanggap daripada penyakit atau bakteri jahat yang menyerang kepada tubuh kita. Jikalau bakteri baik kita itu kurang jumlahnya, tidak banyak, di situ yang ketika penyakit itu datang, bakteri jahat itu datang, mungkin karena kalah di dalam mengantisipasi atau melawan bakteri jahat itu, kemudian jadilah kita itu sakit. Jadi memang ada di tubuh kita itu sistem yang dibikin oleh Allah untuk menjaga kesehatan kita atau daya tahan tubuh. Jadi di sini untuk menambah kekebalan tubuh, sistem imun tubuh, memperbanyak bakteri baik, itu salah satunya dengan cara berpuasa.
Jadi puasa itu sebenarnya sehat. Memang ada di luar daripada Islam yang puasa itu memang menyakiti diri atau menyiksa diri, itu namanya upawasa. Upawasa ini dari bahasa apa itu, Sanskerta mungkin, atau Hindu atau Buddha, biasanya Buddha ini. Itu beda pelaksanaannya dengan Islam. Kalau Islam itu sebenarnya puasanya itu mengatur jadwal makan, memindah sebenarnya begitu, dan diatur supaya sistem imun kita itu makin bertambah karena diatur, karena ditahan. Karena sebelumnya kita itu apa yang kita ingin makan, kita makan biasanya. Jadi tidak ada istirahat itu organ-organ di dalam tubuh kita. Kalau yang upawasa itu biasanya dari yang saya tahu itu dari Buddha. Ada itu yang biksu itu, mereka untuk mencapai nirwana, kata mereka yang terakhir nirwana, pencapaian nirwana. Jadi ini memang yang sudah tua-tua. Sebelum dia untuk mencapai nirwana, dia meninggalkan dunia ini dengan lapar. Memang ada keterangan dari Nabi juga, dengan lapar itu bisa membuka pintu langit. Bahkan seseorang dengan banyak lapar itu mungkin dia bisa mencapai kasyaf. Kasyaf. Cuma kasyaf ini ada beberapa tingkatan. Mungkin lain kali karena kita ini bukan babnya. Jadi yang biksu itu biasanya kalau sudah tua, dia itu masuk ke dalam tempat yang ber yang duduk, yang tempatnya itu ditutup, yang mempres dengan dirinya, namun dia ada memegang apa itu sejenis yang kalau disentuh itu dia kontak, ada talinya sama lonceng. Jadi ditutup, jadi meninggalkan dunia, maksudnya untuk ini, untuk sampai mati ini sebenarnya. Jadi mereka puasa, ya sudah puasa itu kalau pagi seumpama dia sentuh, bunyi itu lonceng, dan orang yang lain berarti tahu bahwa dia masih hidup. Dan apabila lonceng itu tidak berbunyi lagi, berarti orangnya sudah meninggal. Jadi itu mungkin bisa 3 hari, 4 hari, 1 minggu mungkin, sampai kurus. Itu karena tidak ada yang dimakan. Tetapi bagi mereka itu adalah untuk menyucikan diri dari hal-hal duniawi untuk menuju nirwana. Di dalam Islam itu tidak begitu, kita tidak ada namanya penyiksaan. Itu kalau disimak kayaknya itu bunuh diri itu. Bunuh diri. Nah, tapi bagi mereka itu menyucikan diri, mungkin menebus mungkin. Nah, jadi kita bab puasa ini kita mulai daripada itu puasa itu apa, puasa syariat. Kalau dari segi artinya puasa itu menahan. Menahan itu puasa, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan, mulai daripada terbit fajar sadik sampai tenggelam matahari. Jadi apa-apa yang membatalkan puasa sebenarnya itu ada 9, dan orang yang boleh tidak puasa pun ada 9. Tetapi saya tidak akan membahas ini karena saya menemukan ada yang lebih ahlinya membahas ini, tentang ini yang lebih lengkap. Jadi saya anjurkan saja ke sana, yaitu Buya Yahya. Di sana kalau Anda klik di YouTube atau di Facebook itu akan keluar 9 pembatal puasa. Itu fikih puasanya lengkap. Mudah itu dipahami, mudah. Beliau memiliki metode atau cara yang mudah dipahami. Jadi saya tidak membahas yang pembatalnya, mungkin secara garis besarnya saja di dalam bab syariatnya ini. Jadi kalau dari segi arti
itu puasa itu menahan, atau bisa juga apa itu, imsak. Nah, di tempat kita itu kalau imsak itu biasanya di tempat kita itu ada sebelum sebelum azan subuh ada bunyi sirina yang mungkin sekitar 7 menit apa 10 menit begitu. Itu ada. Padahal itu belum masuk waktu berpuasa. Tetapi kita kebanyakannya itu pada ketika bunyi itu berhenti makan. Kalau saya itu malah makannya di waktu itu, karena di akhir-akhir itulah yang anjuran daripada Nabi kita supaya mendapat keberkahan. Jadi yang justru di sana lebih bagus. Kalau kita terlalu pagi, terlalu dini eh, makan sahur, itu bisa saja itu kita pas pada istirahat mungkin bisa kita, karena perut kenyang itu biasanya menimbulkan kantuk. Itu bisa kita tertidur, bisa juga itu. Dari sana itu, dari tertidur itu akhirnya salat subuh terlewatkan. Bisa begitu, atau malas atau menjadi masbuk mungkin. Itu karena terlalu terlalu pagi, terlalu dini hari. Ada yang jam 2. Sebenarnya kalau jam 2 itu bukan makan sahur, itu makan malam. Sebenarnya kalau jam 2 yang makan sahur itu yang jam 4 itu, yang sekitar itu yang setengah 4 itu yang makan sahur supaya dapat berkah. Jadi sesuai dengan anjuran daripada Nabi kita juga, kalau terlalu sempat, terlalu dini apa masih jam 2 atau apalagi jam 1, itu nanti kita di dalam puasa itu lebih cepat laparnya dan nantinya itu akan terasa sangat berat. Bisa saja kalau keimanannya lemah itu dia mungkin tidak tahan puasanya itu. Biasanya apa itu kalau masuk Ramadan itu kita disuruh menyambut itu dengan penuh kegembiraan. Ini kalau orang beriman karena sudah ada seruan, biasanya mereka akan menyambut dengan penuh kegembiraan, karena mana memang ini untuk meningkatkan atau menaikkan martabat seorang, martabat kita. Jadi sebenarnya ada orang itu yang memang mereka itu tetap puasa di bulan Ramadan, tetapi puasa itu bagi mereka itu terasa beban, terasa berat, karena memang puasa itu berat. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Bukan, itu bukan apa. Pokoknya marhaban ya Ramadan. Biasanya kan begitu. Selamat datang bulan Ramadan. Nah, itu. Selamat datangnya itu kita sebenarnya disuruh mempersiapkan sebenarnya. Kalau bisa, kalau bisa itu biasanya kalau kita 11 bulan itu bekerja, kalau bisa di bulan Ramadan itu tidak bekerja, supaya kita memfokuskan diri dengan ibadah, supaya maksudnya ibadah puasa kita ini tidak terganggu, dengan cara kita memperhatikan ini menyambut Ramadan ini dengan cara kita menyiapkan tentunya keuangan, menabung. Mungkin dalam 11 bulan itu ada 1 bulan yang kita khususkan karena ini kita anggap adalah bulan besar, yang dimana di sana itu bulan pengampunan, bulan rahmat, bulan pembebasan diri dari api neraka. Di sana itu seharusnya kita perhatikan. Tetapi terkadang ada dari saudara-saudara kita yang mereka itu ingin begitu, tetapi apalah daya, jangankan untuk menabung, untuk makan sehari-hari saja terkadang tidak cukup. Ini memang sangat memprihatinkan. Dan mereka di bulan puasa biasanya yang begini ini kerja mereka itu kerja keras.
ada yang jadi kuli bangunan. Itu puasa bagi mereka terasa berat itu, luar biasa beratnya. Bagi kita yang tidak bekerja begitu, apalagi yang di kantoran, mudah itu Ramadan. Tetapi bagi mereka itu berat. Dan bisa-bisa kalau mereka itu tidak bekerja, mereka itu tidak makan. Tetapi kalau bekerja, mereka tidak tahan. Panasnya terik matahari, yang itu haus itu luar biasa. Itu sebenarnya super sulit. Tetapi kalau bagi mereka itu sebenarnya ada tata cara fikihnya. Kita jangan langsung nih, bagi kita-kita yang tidak mampu, yang harus bekerja mencari nafkah, sama memang kewajiban sama, mencari nafkah wajib dan berpuasa Ramadan wajib. Tetapi wajib mencari nafkah itu kalau memang tidak ada yang dimakan, tetapi kalau ada tabungan maka tidak wajib, maka itu wajib puasa. Tetapi kalau dua pilihannya ini dipilih yang kita tidak puasa. Mengapa demikian? Karena kita punya tanggungan. Ini sebagai kepala keluarga, anak, istri, itu kita itu punya tanggungan, jangan sampai mereka itu kelaparan atau dari itu tadi mungkin ada bisa menyebabkan, kalau keimanan yang tipis itu bisa menyebabkan anak kita bisa mencuri karena kita memikirkan kita puasa tetapi dia tidak tahan. Jadi itu lebih baik tidak puasa, tetapi tidak puasanya itu jangan langsung tidak puasa, tetap bersahur. Maksudnya makan sahur juga, tetap puasa sampai di mana kita tidak mampunya baru buka. Begitu. Jangan langsung tidak puasa. Kan bisa juga pada waktu itu bisa kita tahan mungkin karena cuaca sejuk atau hujan, itu tidak membuat kita haus, mungkin bisa kita tahan. Jadi atau bisa tidak jadi bekerja karena ada sesuatu hal, kita terus puasa. Jadi jangan langsung tidak puasa, tetapi puasa dulu baru sampai di mana tidak mampunya baru di sana bukanya. Dan ini sebenarnya diperhatikan. Maksudnya itu nanti kalau tidak bekerja di luar Ramadan, kan biasanya ada orang itu dalam satu minggu itu satu hari libur atau pray. Satu hari libur atau tidak bekerja. Di situ diusahakan membayar mengkada puasa Ramadan. Nah, jadi dibayar itu. Dibayar ini, kalau tidak dibayar itu maka sampai hak waris kita turunkan. Jadi kalau kita tidak, seumpama tidak bisa tidak bisa libur bekerja, kerja terus karena memang terlalu banyak yang dibiayai mungkin, atau terlalu kita itu hidupnya terlalu susah, tidak bisa istirahat dan tidak bisa puasa, itu bilang sama anak kita, itu diwariskan. Nah, ayah tidak puasa ini, tolong kalau anak ada waktu luang dan sudah punya anak kita itu tunai semua, bayarkan keadaan puasa ayah. Begitu. Itu dihitung itu berapa kita, seumpama umur kita sudah sekian puluh tahun, dalam setahun itu ada sekitar, kita anggaplah 30 bulan, 30 kali. Jadi itu hitung saja, itu semoga bisa dibayarkan. Jadi, tapi kalau keadaan salat itu tidak sampai kepada waris, tidak diwariskan karena salat memang terlalu banyak, dalam sehari saja itu 5 kali. Kalau puasa itu termasuk sedikit, sebab satu tahun cuma sekitar 29 atau 30 kali. Jadi ini bisa dimaklumi begitu. Itulah keadilan Tuhan. Artinya bagi orang yang memang, cuma itu bukan merendahkan
syariat puasa. Jadi memang ada orang-orang itu yang kehidupannya begitu. Itulah saudara kita, sebenarnya di bulan Ramadan itu kita harus memperhatikan yang begitu bagi mereka-mereka yang memiliki kekayaan. Biasanya kita itu pada ketika masuk Ramadan, Ramadan masuk itu, kita itu uang belanja itu biasanya meningkat, menggelembung. Nah, ini sebenarnya kalau di bulan Ramadan uang belanja itu meningkat, berarti ini kebutuhan yang untuk buat makan itu semakin banyak. Memang sebenarnya pada ketika kita puasa, arti puasa itu adalah menahan daripada syahwat perut dan kemaluan, dimulai daripada terbit fajar sampai tenggelam matahari. Itu pada ketika ditahan itu semuanya kayaknya kita ingin makan itu. Memang begitu, pada ketika kita tahan kayaknya semuanya itu sampai-sampai bisa tidak tertahankan. Di sini sering kita itu mampu menahan pada siang hari, tetapi pada malam hari kita itu gagal. Mentang-mentang sudah boleh, itu apa saja akan kita makan. Makanya kebanyakan dari kita itu bulan puasa itu malah, bulan Ramadan itu malah belanja itu lebih banyak daripada biasanya. Ini sebenarnya gagal. Sebenarnya di siang hari itu menahan syahwat perut itu sebenarnya untuk mendidik diri kita, mendidik supaya menahan dari apa dari menuluskan daripada syahwat kita. Sebenarnya itu supaya kita itu ada punya pengendalian diri daripada syahwat kita. Karena memang syahwat ini, syahwat atau nafsu kita itu dia laksana kuda yang binal, yang liar, yang sangat susah dikendalikan. Jadi kalau tidak ditundukkan, kalau diturutkan terus, itu makin menjadi-jadi. Jadi nafsu itu memang pada ketika dia diciptakan, dia itu sudah ingkar dengan Tuhan. Kata Tuhan, aku ini siapa? Dia bilang, anta-anta, anak-anak. Engkau, aku. Beda dengan akal. Kalau akal, engkau Tuhanku, aku hambamu. Tetapi kalau nafsu itu, engkau, aku. Jadi dia harus ditundukkan, harus dikalahkan, maksudnya harus dilemahkan dengan cara dilaparkan, tidak dikasih makan. Jadi supaya Ramadan itu menundukkan nafsu kita yang terbiasa kita itu nantinya tidak lagi terbawa nafsu kita. Jadi Ramadan itu biasanya dikatakan artinya pembakaran. Jadi dibakar itu sebenarnya. Baru dia akan tunduk dengan dilaparkan, jadi lemah. Sebenarnya manusia kita ini atau seseorang kita ini, nafsu kita itu menjadi alat bagi setan untuk menungganginya. Jadi sebenarnya setan itu tidak berdaya juga, dia menggoda kita, tetapi dia memanfaatkan nafsu kita untuk membisikkan. Kalau setan itu sebenarnya hanya bisikan-bisikan, dia membisikkan kepada nafsu kita di situ. Dia jadi menjadi alat. Jadi kalau nafsu ini sudah terkendali dengan bulan puasa itu, yang puasa 1 bulan itu sebenarnya untuk latihan kepada praktek yang 11 bulan. Sebenarnya ini upaya untuk pengendalian diri sebenarnya itu. Jihadun nafs, upaya mengendalikan diri kita. Jadi memang jangan sampai kita itu menganggap puasa itu hanya sekedar yang begitu, sekedar sekedar memindah jam makan saja. Bahkan ada yang makannya 4 kali. Biasanya kalau di luar Ramadan dia makannya cuma 3 kali, pagi, siang, malam. Kalau bulan Ramadan sahur, eh, maghrib dia makan, pulang daripada tarawih makan lagi, malam makan lagi.
Mungkin jajan kemana, jalan-jalan, itu bahkan ada yang 4 kali itu kalau saya katakan itu gagal. Gagal. Kalau saya itu di bulan Ramadan itu tubuh saya itu makin kurus karena memang saya tidak mau itu. Kalau siang kita tahan, malam kita balas dendam, itu gagal sebenarnya. Itulah kita orang-orang yang hanya puasa itu sekedar apa itu namanya? Sekedar tidak mengetahui maknanya. Puasa-puasa begitu. Jadi sebenarnya itu puasa itu untuk pengendalian diri kita. Pernah Rasulullah itu pada ketika mendatangi istri beliau, beliau mengatakan, "Adakah yang bisa untuk dimakan?" Kata istri beliau, "Tidak ada." Maka Rasulullah mengatakan, "Maka aku berpuasa." Maksudnya aku menahan. Menahan. Jadi memang sifatnya ini untuk menaklukkan dunia sebenarnya ini. Karena dunia itu kalau yang halal itu dihisap, yang haram diajab, itu mungkinnya yang untuk urusan perkara dunia. Jadi diajari kita itu untuk yang halal saja di bulan Ramadan itu kita tahan. Apalagi yang haram sebenarnya ini pelajarannya ini. Jadi banyak orang yang tidak bisa menahan. Kalau orang punya uang itu apa yang ingin dia beli padahal itu belum belum begitu menjadi kebutuhan. Ada juga yang kita itu yang tidak mampu tetapi dipaksakan. Contohnya kita itu ingin beli apa itu kendaraan karena tidak ada kendaraan, cuma uang ada sekitar 7 juta seumpama. Tetapi karena nafsu kita ingin yang terlihat orang itu bagus, kita rela ngutang atau menjadi uang tadi menjadi DP atau kita mengkredit. Itu sebenarnya kita pengendalian nafsu syahwat, keinginan dunia kita itu tidak terkendali, itu kita tidak paham dengan puasa. Sebenarnya itu puasa itu untuk pendidikan kita, makanya supaya martabat kita itu tinggi, supaya kita itu apa itu yang menjadi orang mutakin tadi. Jadi mutakin itu tidak hanya sekedar yang perintah-perintah yang wajibnya saja, sebenarnya itu untuk lebih diri kita itu bermartabat, berwibawa, maksudnya begitu. Dan nafsu kita itu terdidik, maksudnya kita tidak menjadi hamba nafsu. Nah, mungkin begitu. Nanti kita akan sambung setelah ini dengan puasa tarikat, puasa hati. Salah hilap mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.